Bila rencana Tuhan gagal. Bisakah rencana Tuhan gagal dalam hidup kita? Tuhan punya destiny buat kita. Apakah bisa gagal? Saya mau jawab bisa. Apa penyebab rencana Tuhan gagal dalam hidup kita? Yang pertama, ketidaktaatan. Janji Tuhan nggak pernah gagal. Namun ketidaktaatan kita akan menggagalkan rencana Allah bagi kita. Rencana Tuhannya nggak akan gagal. Tuhan bisa pakai orang lain. Penyebab kedua, rencana Tuhan gagal dalam hidup kita karena dosa. Yesaya 59 ayat 2 bilang gini, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kita tahu bahwa dosa selalu menurunkan nilai dan membuat kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Wah, dosa adalah maut. Janji Tuhan pasti tidak akan digenapi kalau kita nggak mau bertobat sungguh-sungguh. Saya mau bahas lebih banyak tentang ini. Janji Tuhan tidak digenapi bagi orang-orang yang tidak taat. Bilangan 32 ayat 11 bilang gini, bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Kita tahu bahwa Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa kaum keturunannya itu bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian, akan menerima tanah perjanjian yang Tuhan desain buat mereka. Itu destiny bagi bangsa Israel. Tapi dari ayat ini kita mengerti bahwa sebagian besar dari bangsa Israel tidak mencapai destiny yang Tuhan punya buat mereka. Bahkan Nabi Musa yang begitu dikasihi Tuhan, salah satu nabi yang bertemu muka dengan Tuhan, ini yang luar biasa, tidak masuk tanah perjanjian. Mari kita lihat sama-sama dalam Ulangan 34 ayat yang keempat. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Musa itu didesain sama Tuhan. Destiny Musa adalah membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, tapi mereka tidak masuk ke tanah perjanjian karena ketidaktaatan mereka. Ayat yang menarik saya baca di dalam Keluaran 34 ayat ke-7 ini, dikatakan Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Artinya begini, Musa itu sebenarnya masih punya kekuatan untuk masuk tanah perjanjian, tapi dia keburu dipanggil Tuhan. Destiny Tuhan buat Musa adalah membawa semua bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tuhan tahu mereka harus berperang menghadapi orang-orang raksasa di Kanaan. Karena itulah, meski sudah berumur 120 tahun, secara fisik Musa itu masih sehat dan kuat. Berarti sebenarnya Tuhan mendesain Musa untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi karena ketidaktaatan Musa, bangsa Israel, mereka tidak masuk, kecuali Yeshua dan Kaleb dan kedua. Saya mau tutup dengan bilang, rencana Tuhan nggak pernah gagal, tapi rencana Tuhan dalam hidup kita bisa gagal. Tuhan bisa pakai orang lain. Banyak orang yang dipanggil Tuhan sebelum menuntaskan panggilannya, tapi rencana Tuhan akan terus berjalan karena Tuhan akan pakai orang lain untuk meneruskan. Saya mau ingatkan buat kita yang hari ini dipakai Tuhan, jangan tinggi hati. Tuhan bisa pakai keledai, ayam berkokok, dan ikan besar. Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja. Jangan pernah sombong. Belajar taat sama Tuhan. Bagaimana kalau kita terlanjur salah jalan? Gimanakah ini? Apakah kita bisa kembali ke destiny Tuhan buat kita? Saya ingat waktu anak saya kecil, Chloe Zoe Axel, kalau kami pergi ke tempat theme park atau dunia fantasi atau sebagainya, di mana ada kerumunan orang banyak, saya takut anak-anak saya hilang. Saya selalu mengajari mereka dari kecil tuh gini, kalau kamu sampai tersesat atau hilang, kamu harus kembali lagi ke tempat di mana kamu terakhir kali ketemu mama. Saya ajarin anak-anak saya gitu. Waktu saya merenungkan ayat firman Tuhan ini, Tuhan ingetin kejadian saya ngajarin anak-anak saya. Artinya apa? Selama kita masih mau kembali sama Tuhan, kita nggak akan pernah tersesat. Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, yuk kembali sama Tuhan. Supaya kita belajar ngerti lagi apa yang Tuhan mau buat kita. Bagaimana kita belajar ngerti dasar Tuhan? 1 Korintus 6 ayat 17. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia.
yuk balik lagi sama Tuhan. Ingat cerita anak bungsu yang hilang. Ketika dia kembali, bapaknya terima kasih. Destiny Tuhan pasti jadi dalam hidup kita, asalkan kita mau kembali lagi sama Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh harapan. Sekalipun kita lahir tidak sempurna, orang lain mungkin merusak hidup kita, dan kita mungkin membuat keputusan yang salah, asalkan kita mau kembali sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan hidup taat kepada kebenaran kehendaknya bagi kita. Saya percaya destiny Tuhan akan terjadi buat kita.